Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam progresif. Jumpa kembali dengan saya, Hendra Warman, dalam podcast Regresif IKFH Undip, Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Kali ini kita kedatangan seorang tamu, alumni dan senior bagi saya. Beliau adalah lawyer, advokat, dan mantan jurnalis katanya. Karena saya tidak tahu apakah saat ini masih jurnalis menyambi advokat atau advokat menyambi jurnalis. Beliau adalah Abang Muhammad Muksin. Selamat malam, Bang Muksin. Ya, selamat malam. Selamat datang di podcast Regresif. Ya, terima kasih nih, itu udah diundang. Ya. Bang Muksin ini adalah, kalau nggak salah, angkatan 99 ya? 99. Saya sendiri adalah 2002. Cepat ketemu kita ya. Ya. Saya ingat itu 2002 itu yang melakukan ospek ya. Zaman dulu tuh ada ospek namanya. Adalah angkatan dari 99. Jadi ya saya tetap nggak akan lupa itu. Presiden BEM-nya, ketua-ketua UKM-nya. Tapi itu bukan sebuah dendam, tapi itu bagian dari proses pengenalan lebih dekat dengan senior. Oke. Tapi saat ini kita pikir tentu ospek sudah tidak ada gitu. Bang Muksin mungkin bisa cerita ke kami di sini. Kalau nggak salah, saya dulu ingat Bang Muksin tidaklah seorang lawyer gitu ya, nggak advokat. Betul. Bang Muksin aktif di kampus dulu, kemudian saya ingat lihat itu aktif atau bekerja di TV swasta nasional gitu. Ya. Nah mungkin silakan bisa diceritakan Bang Muksin. Iya, saya lulus kuliah tahun 2003 waktu itu. Alhamdulillah 2004 saya keterima di Antv. Jadi awalnya sebagai reporter. Jadi memang tidak di bidang hukum waktu itu. Jadi reporter, terus saya terus berkarir. Terakhir posisi saya sebagai produser. Nah, 15 tahun di Antv membuat saya kok merasa ini zona terlalu nyaman kayaknya, nggak berkembang gitu kan. Udah ya kerja pulang, terus kemudian gaji bulanan kan gitu, udah enak lah. Tapi kayaknya kok ada yang kurang nih gitu. Ini ilmu hukum nggak terlalu kepake gitu misalnya gitu kan. Tapi itu saya udah mulai ngerasa di tahun ke-10 gitu. Nah saya makanya sambil masih di Antv saya ikut PKPA, saya ikut magang dan ujian. Jadi saya sempat dua profesi saya tuh, jadi jurnalis juga, udah lawyer juga di 2016 gitu. Saya udah disumpah 2016 tapi masih di Antv. Jadi gimana membagi waktu aja. Jadi pelan-pelan membangun itu, dan ternyata momen itu datang juga. Momen dimana Antv juga mengalami, TV kan karena adanya YouTube, adanya medsos ini berkurang nih. Nah akhirnya ada pengurangan karyawan gitu. Apa saya pikir ini jawaban nih ya, pengurangan karyawan ini, karena kalau saya resign dulu sayang juga kalau resign gitu kan nggak dapat apa-apa, cuma uang terima kasih kan. Kalau ada pengurangan kan ada pesangon. Nah, ini apa ini jalannya nih biar saya bisa fokus jadi lawyer, tapi ada spare keuangan lah yang bisa saya jaga untuk keluarga gitu kan. Dengan akhirnya saya ambil lah pengurangan karyawan itu, saya mantep di 2020, mantep jadi lawyer dan mulailah fokus gitu. Tapi memang saya sejak awal niat lawyer ini kalau bisa tidak full sebagai mata pencarian gitu. Saya ingin jadi lawyer ini ada ilmu yang saya manfaatkan, tapi untuk mata pencarian ada sisi tempat lain lah gitu. Nah uang itu saya gunakan bersama teman juga untuk membuat biro umroh, travel umroh di Januari 2020. Jadi
karena saya memang bergerak juga banyak dengan teman-teman di bidang dakwah ya, dan banyaklah kenalan di link itu, dan bersama seorang ustadz teman saya, sahabat saya, Ustadz Kasif namanya. Nah, bersama dia saya bangun. Oke. Tapi ternyata Sebentar oke, Bang Muhsin. ya, siap. Ada satu hal menarik nih. Bang Muhsin yang sudah di zona nyaman, reporter, lalu terakhir di produser gitu ya, di TV swasta nasional, itu kan sudah nyaman gitu ya, sudah nggak perlu lagi ya bekerja, sudah jelas, sudah punya karir, sudah punya anak buah dan sebagainya gitu. Namun memutuskan untuk menjadi lawyer walaupun tadi idealismenya ada gitu. Kira-kira nih tipsnya apa nih? Kok bisa sampai bisa memutuskan dari zona nyaman ke ya seolahnya aktivis lah ya. Lawyer itu kan aktivis, gajinya nggak ada. Kalau dibandingkan dengan PNS nih ya, Betul. doanya lawyer itu lebih lama daripada PNS. Nah itu gimana tuh? Ya justru bikin kita banyak doa aja nih kan, makin dekat sama Allah gitu kan. Nah, jadi karena itu saya berpikir ada spare keuangan yang saya punya saat itu, kalau saya dengan pengurangan kan ada pesangon. Itu yang buat saya yakin. Kedua, link jaringan yang saya punya ini jaringan narasumber, jaringan orang-orang yang potensial gitu. Menurut saya ketika saya jadi lawyer mungkin bisa nanti jadi klien saya atau jadi penghubung, jadi orang-orang bisa membantu saya dalam mendapatkan perkara gitu kan. Ada pikir saya gitu, jadi saya coba pede aja gitu. Tapi di satu sisi saya bilang tadi, kalau langsung lawyer berat juga nih, saya pengen bikin travel umroh lah gitu kan, sama teman saya bikin. Cuma ternyata tantangannya berat juga, Allah nguji gitu, bahwa ternyata Januari dibuat, kita nyari jamaah di Maret, tanggal 18 Maret udah mau berangkat, tapi saya masih ingat 16 Maret lockdown gitu kan. Jadi batal semua, dan sampai sekarang belum jalan jadinya. Sampai sekarang kan baru mau buka kan, dan udah lupa juga jadinya. Jadi udah sewa, misalnya sewa gedung, sewa kantor, ya setahun itu jadi nggak kepake, cuma kepake Januari, Februari, Maret gitu. Akhirnya ya beberapa jamaah pun akhirnya karena mereka juga butuh uang, mereka tarik lagi gitu kan, sudah store gitu. Nah, tapi ya inilah mungkin tantangan gitu. Jadi dari bawah dulu saya coba untuk terus bangkit, dan pelan-pelan ya mulailah dapat klien, dapat perkara, dan terus, dan ya pelan-pelan, dan pasti yang jelas dukungan, support istri lah yang paling membuat saya menjadi bisa bertahan gitu. Ya sama tadi perencanaan yang mungkin kalau saya tangkap tadi, ketika kita resign ini sudah menyiapkan nih satu persiapan ya, usaha gitu. Walaupun faktanya ternyata usaha yang tadi menjadi tulang punggung kita beraktivitas sebagai lawyer ini ternyata nggak sesuai gitu. Nah sehingga akhirnya lawyer itulah yang mungkin saat ini kehidupan sehari-hari Bang Muhsin mungkin. Sudah sehari-hari jadi gitu. Nah artinya Bang Muhsin sudah tinggalkan dunia usaha tadi, fokus sama dunia officium nobile ya. Seorang lawyer, lawyering, memberikan konsultasi, bantuan hukum, baik secara profesional ya. Karena disitulah kehidupan baru Bang Muhsin saat ini ya. Nah, selain dari kehidupan lawyering tadi, apalagi nih kehidupan Bang Muhsin sekarang nih? Mungkin bisa cerita juga ya. Kenapa kok sudah nyaman lalu sekarang sudah menjadi mengambil jalur profesi lawyer? Terus apalagi nih kok yang bisa memantapkan sudah deh saya lawyer aja sampai sekarang ini? Artinya kegiatan lain ya gitu ya selain lawyer. Saya memang semenjak kuliah ini lebih ingin saya membuat cerita yang menginspirasi, mudah-mudahan tidak mengandung unsur ria atau apa gitu ya, tapi mencoba berbagi pengalaman, berbagi istilahnya prinsip hidup gitu. Karena saya backgroundnya juga dari keluarga yang memang kalangan santri agama gitu ya. Jadi memang sampai sekarang pun, selain waktu di Antv juga kegiatan
keislaman, dakwah nggak saya tinggalkan itu. Saya coba untuk terus aktif itu. Jadi sekarang pun ketika menjadi lawyer saya terus menjalankan itu. Yang pertama, sekarang saya juga sudah 2 bulan ini berjalan pesantren saya bersama teman saya Ustadz Kasifir. Jadi kami mendirikan pesantren namanya Ashabab. Ashabab itu artinya pemuda. Jadi memang yang mendirikan kita berdua nih, anak muda. Alhamdulillah 2 bulan ini udah berjalan. Santrinya sementara ini sudah 15 orang. Nah itu rata-rata memang sekarang ini dari yatim duafa. Itu saatnya dari yatim duafa, dan kita coba juga bagaimana membuka pintu ladang sedekah jariah buat teman-teman para donatur satu, dan alhamdulillah responnya cukup baik dan bisa berjalan tanpa harus keluar dari kocek pribadi gitu loh. Dan ternyata banyak yang terpanggil untuk membantu begitu. Nah, pesantren ini pesantren tahfidz, dan seminggu sekali saya ke sana untuk kontrol, ikut ngajar juga. Saya mengajar di sana. Nah, di rumah pun saya tetap nggak bisa juga, nggak tenang ketika hanya di rumah ngurus keluarga, anak, istri, udah gitu ya. Nah, saya selalu mencoba bagaimana bisa bergaul, karena saya sebenarnya orang nggak terlalu bisa gaul, tapi cara gaul saya ya ke masjid gitu. Nah, saya ke masjid, di masjid juga saya jadi pengurus masjid di DKM, aktif juga ya, beberapa mengisi kajian juga ya, walaupun tidak harus kita paham betul dengan agama, tapi kajian yang justru mungkin sehari-hari kita sebagai lawyer, tapi bagaimana nilai-nilai Islam itu bisa terrealisasi gitu loh. Bagaimana kita juga bisa memberikan ya sedikitlah ilmu yang kita punya, walaupun kita bukan seorang dai gitu kan. Kan disampaikan balighu ani walau ayah, sampaikanlah dariku walau satu ayat. Itu prinsipnya. Dan dalam akhirnya saya juga berprinsip sebagai ini, bahwa buat saya dai itu bukan profesi gitu. Tapi apapun profesi kamu, tetap selalulah di jalan dakwah. Itu prinsip saya gitu. Dan ini masih saya jalani selama ini, insyaallah. Mudah-mudahan ini lebih sebagai insight buat kita semua gitu ya. Dai bukan profesi, tapi lawyer adalah profesi gitu ya. Ya, apapun profesimu, jadilah orang yang selalu di jalan dakwah gitu. Kalau saya itu. Jadi artinya Bang Muhsin ini profesinya lawyer, dakwah tetap jalan. Ya, insyaallah gitu, ya. Mudah-mudahan. Ya. Nah, mudah-mudahan bisa istiqomah ya. Amin. Gitu. Nah, kalau Bang Muhsin sudah menjalankan proses lawyering ya, lalu juga ada dakwah tadi yang tidak lepas, bahkan juga kalau kita sejak kenal berarti sejak kampus waktu itu ya. Saya ingat Bang Muhsin waktu itulah Sekum ya. Sekum dari KKI dulu. KKI. Rohisnya di Eva Undip. Ya. Kemudian juga seingat saya Bang Muhsin adalah inisiator dari terbentuknya kelompok studi hukum Islam. Saya ingat waktu itu. Nah, menurut Bang Muhsin nih, ada nggak sih titik temu gitu ya antara profesi lawyer dengan dakwah? Ada. Buat saya segini. Pertama, setidaknya saya bisa ketika ada klien ya, klien yang mungkin bermasalah apa, kita bisa masukin gitu loh dakwahnya, nasihati dia, tidak harus begini, tidak harus begitu. Bahkan beberapa kali klien cerai saya nggak jadi cerai gitu. Banyak yang nggak jadi cerai, bahkan sudah bersidang ini akhirnya nggak jadi. Kan sebenarnya mungkin dengan cerai kita dapat kasus apa, tapi ini enggak. Tapi setelah dibalik itu dia bisa ngasih kasus yang lain gitu loh. Gitu. Kemudian ya gimana ya? Ini juga saya juga belum orang yang bisa selurus-lurusnya, tapi setidaknya mencegah, meminimalkan kita melakukan perbuatan yang itu melanggar gitu loh. Karena kita tertahan, saya ini kan punya pesantren, aktif musik, tapi kalau sampai harus nyogok hakim, enggak lah gitu. Jadi begitu kadang gitu. Enggak, alhamdulillah juga belum pernah, jangan sampai lah itu, jangan sampai kayak gitu kan. Begitu. Ya artinya saya berkasus juga jalan lolos aja, dan ketika di pengadilan menang, ya itu menang karena memang kasusnya, kalah ya kalah gitu kan gitu. Ya mengalir gitu aja. Dan yang kedua, titik temunya juga lain, ternyata bisa membuat saya juga mendapatkan perkara gitu. Dari situ banyak perkara saya pernah saya dapat klien saya seorang ustadz gitu. Klien saja ada dari biro jasa umroh gitu loh.
Jadi dari situ juga dapat ternyata gitu. Allah Mm-mm. kasih jalan di situ. Begitu. Nah, Oke. Ya artinya tadi eh, titik singgung profesi mm, lawyer dengan dakwah tadi tetap selalu ada. ya, Nah, di proses konsultasi, proses mempelajari perkara ya, dari klien tadi, disitulah Bang Musin sebagai lawyer memberikan nasihat apa ya, spiritual keagamaan terlebih dahulu ya, gitu ya. Walaupun di depan mata nih, wah kalau kita dukung aja nih udah cerai aja, ya, tanda misalnya gitu. tangan surat kuasa kan, Iya. tapi enggak. Mm, Tapi ada satu investasi yang saya tangkap tadi, investasi Bang Musin terhadap klien tadi tidak perlu di satu perkara itu, iya, tapi perkara lain nanti bisa jadi hadir. iya, Itu ya. iya. Nah, eh, mengenai apa pesantren tadi nih, saya menarik Hmm. Bang Musin, lawyer juga, pesantren juga dikelola. Itu tempatnya di mana, Bang? Di Caringin Bogor. Jadi di ketepatan di desa Cirang Pondok gitu. Eh, Suasananya enak deh kalau mungkin teman-teman bisa main sana, pemandangannya gunung asri sejuk apa ada kali bisa main-main di sana insya Allah. Dan saya pun di situ juga pesantren ini konsepnya tahfidz dan multimedia. Jadi pengalaman saya di Antv tetap masih ada nih. Jadi saya kan Hmm. dulu pernah bagaimana mengambil gambar, ngedit, bagaimana dubbing, bagaimana kita membuat sebuah berita yang menarik. Nah, itu saya terapkan. Jadi santri kita ajarin itu Hmm. multimedia gitu. Jadi apa pengalaman 15 tahun di Antv nggak hilang lah gitu. Kita terapin di situ gitu. Gitu. Tapi ilmu Eh, lawyernya buat santri dikasih nggak nih? Sementara ini belum sih. Karena emang belum butuh mereka dan rata-rata kan kalau di santri tahfidz belajar keagamaan umum gitu dan itu mungkin nantilah udah akan saya juga coba lah gitu ya, kita coba mungkin dikit-dikit lah gitu. Oke. Ya artinya kan Ya, Bang Musin memahami ya, dunia lawyer dengan dakwah itu bukan sesuatu yang berkebelakangan, ya, berhadapan-hadapan atau tidak sejalan gitu ya. Itu adalah sejalan sepanjang dengan tadi nilainya itu ada. ya, betul. Nilai bagaimana dakwah tetap jalan, profesi lawyer tetap dilakukan gitu. Ya, artinya ini juga menjadi kan orang banyak cara nih ya. Bagaimana sih bisa jadi lawyer yang benar, lawyer yang tidak menyalahgunakan profesinya. Ada yang dengan cara masing-masing. Nah, mungkin saya dengan cara ini bisa lebih terjaga gitu. Ya, mengingatkan saya gitu loh, gitu. Ya bisa lebih ngerem gitu loh. Kan ada seperti itu. Dan ini juga pengalaman saya, kita berjuang di jalan dakwah ini ya. Insya Allah adalah yang itu bernilai buat kita. Saya eh, pengalaman saya pernah waktu saya masih di Antv, ini pengalaman pribadi saya. Eh, Waktu itu ada acara musabaqah hafiz Quran diadakan oleh kedutaan besar Saudi Arabia. Itu kan acara nggak menarik tuh, Hmm. nilainya gambarnya bosenin. Yang liput dikit, cuma Republika, majalah Gontor, sama majalah keislaman lah. TV-TV nasional yang justru jangkauannya luas itu nggak ada yang ngeliput. Media nasional, saya liput aja, saya izin ke bos saya waktu itu, saya liput deh, ini harus, saya niatnya ini harus disiarkan gitu kan. Saya liput, saya siarkan, nyari angle yang menarik biar bisa tayang, biar bisa terekspos kegiatan ini, akhirnya bisa tayang terekspos. Dan saya tuh dengan modal dulu juga bahasa Arab saya masih minim, saya ngobrol sama atas keagamaan Saudinya bahwa ini sudah tayang, ini. Saya kasih, dia seneng banget. Saya mau pamit, dia langsung bilang, anta hasbi hazal yaum, kamu haji di tahun ini, dia bilang gitu. Saya kaget, wah bercanda saya gitu kan. Nah, jadi saya sambil lalu itu 2 bulan sebelum musim haji, 2 minggu sebelum wukuf, saya ditelepon, ternyata ditelepon sama stafnya atasnya, Usin siapin paspor dan buku kuning dan suntik meningitis kan. Buat apa nih Ustaz? Itu kan janji saya waktu itu, anta hasbi hazal yaum gitu kan. Wah beneran, iya, alhamdulillah saya berangkat haji undangan kerajaan Arab Saudi. Jadi kita dapat sesuatu yang kita nggak duga gitu ya. Ketika kita berusaha
di jalan Allah ada lah gitu. Walaupun itu jangan jadi tujuan, tapi insya Allah ada lah gitu. Seperti itu. Dan alhamdulillah saya di tahun 2011 bisa haji undangan kerajaan Saudi, artinya tanpa modal apa-apa gitu kan. Haji dan luar biasa dikasih fasilitas segala Nah, macam gitu. itu kan Iya. apa Mm-mm. cerita sukses Mm. Bang Muksin ya Ya. ketika jurnalis. Mm-mm. Kira-kira di waktu dunia advokat ini ada nggak nih yang mirip-mirip begitulah gitu? Kalau advokat belum, jujur belum. Belum ya? Saya ya itu karena saya full sebagai advokat 2020. Jadi kan baru belum 2 tahun nih. Iya. Jadi yang nyambinya 3 tahun dari 2016 gitu. Nah, jadi memang belum ada. Tapi saya ngerasakan ya dengan begini lebih tenang aja lah gitu. Lebih tenang. Kita juga nggak terlalu terkejar dengan wah harus banyak nih lawyer. Mungkin orang banyak kok teman-teman, lu kayak bukan lawyer sih, orang biasa aja. Ya karena emang begini, saya begini gitu lah. Penampilan apa tetap biasa aja. Yang penting ada buat cukup untuk keluarga, untuk kebutuhan yang tercukupi kan begitu. Mungkin seperti itu. Tidak terbayang untuk jadi seorang lawyer yang begitu sukses dengan banyak uang apa itu juga belum terbayang sih kalau saya. Iya. Gitu. Ada nggak pengalaman Bang Muksin ini? Biasa kan klien datang Ya. itu kan dia bawa masalah, cerita gitu ya. Lalu ujung-ujungnya adalah kesimpulannya kan ada suatu perkara atau sengketa dan dia pengen menang di perkara itu. Apapun lah itu, entah itu pidana, perdata gitu. Intinya dia pengen menang. Nah, ketika datang ke Bang Muksin ini, kira-kira apa nih yang Bang Muksin sampaikan ke klien yang tadi sudah punya pengen menang pokoknya gitu. Itu ada nggak punya pengalaman kayak gitu? Terus Bang Muksin punya pendekatan lah gitu kan ya. Silakan. Ya yang hampir semua rata kan klien pengen menang gitu kan. Ya pasti kita jelasin nih posisi hukumnya, ini kemungkinannya gitu ya. Tapi alhamdulillah sih nggak ada yang sampai ngotot harus menang, harus ini, kalau nggak bisa gitu, nggak ada sih. Tapi awal pengen menang ada, tapi ketika kita jelasin ya mereka akan tahu sendiri gitu ya, begitu. Yang akhirnya yang kalah ya udah nerima gitu kan. Ada yang menang ya alhamdulillah gitu. Tapi saya pernah pengalaman satu kasus itu waktu itu membela UKM gitu ya. Kok dia diproses di pidana, dilaporkan merek gitu kan, di tingkat pengadilan negeri dia diputus vonis bersalah, di tingkat pengadilan tinggi dia vonis bersalah. Tapi kalau itu justru saya yang yakin nih sebenarnya orang nggak salah gitu loh, sampai dia bilang udah lama saya udah capek gitu kan, saya nggak apa-apa di penjara 4 bulan gitu kan gitu. Nah, tapi nggak mau kasasi nih Pak gitu kan, tapi serah mas aja gitu. Udah kita coba kasasi dulu karena saya yakin dia nggak salah gitu. Dan kita di pengadilan negeri, pengadilan tinggi benar-benar ya murni aja, nggak berbuat apa-apa gitu ya. Maksud dalam hati yang lain-lain kita benar-benar hukumnya gitu ya. Nah, sudah kita kalah, tapi di kasasi alhamdulillah kita menang gitu. Dan itu ada keyakinan di situ loh. Jadi justru ketika justru malah kliennya yang agak udah hopeless gitu, kita yang nyemangatin dia gitu. Bahkan saat itu udah kasasi nggak apa-apa, nggak usah bayar gitu. Kita juga tahu dia orang kecil kan, kita udah bantu gitu. Alhamdulillah akhirnya dia bebas dan bisa menang gitu. Dan sekarang dia bisa menjalani aktivitasnya lagi gitu. Dengan tenang gitu. Artinya semangat membara klien ketika sebelum datang ke kita ekspektasi kan pengen menang begitu ya. Tapi dengan pendekatan Bang Muksin tadi menyampaikan posisi kasusnya, sehingga disitulah kerelaan dari klien ini. Kalaupun dilanjutkan perkaranya, sudah berjuang, bahkan ada satu titik Bang Muksin malah menyarankan tetap lanjut kasasi gitu. Tapi proses perjalanan yang panjang, klien ini pun juga menerima segala putusan yang ada itu ya. Dan akhirnya ya disitulah mungkin hukum mendapatkan jawabannya terhadap perkara tadi gitu ya. Terlepas puas atau tidak puas, suka atau tidak suka, tapi disitulah klien merasa sudah cukup gitu ya. Begitulah.
Oh, Wendal apa pasti juga banyak pengalaman soal ini kan, lebih duluan, lebih senior jadi lawyer. Enggak lah. Ya, saya menarik itu tadi apa, Bang Musin punya satu pendekatan terhadap klien tadi ketika dia punya keinginan, tapi kita lawyer memberikan menetralisir dari pemahaman-pemahaman non hukumnya tadi ya, sehingga diberikan posisi tadi. Nah, setelah itu ya silakan mau diambil tetap dilakukan upaya hukum atau tidak dengan posisi kuat lemahnya posisi klien kan gitu ya. Ya. Nah, saya tadi menarik Bang Musin, perkara itu juga ada didapat gitu. Nah, sampai dengan klien sudah percaya dan berjuang walaupun kalah di tingkat 1, banding juga tetap diperkuat, akhirnya sudah selesai, saya sudah terima. Padahal Bang Musin sebagai lawyer punya satu keyakinan keilmuan hukumnya ini tidak benar itu. Tapi klien punya kuasa, klien punya kehendak, klien punya keinginan. Disitulah kita posisi lawyer menerima, gitu ya. Iya. Nah, terkait dengan aktivitas ini yang terakhir, Bang Musin, lawyer kan akhir-akhir ini banyak juga ya, teman-teman lawyer ini dia melihat lawyer itu adalah casingnya, lawyer itu adalah yang jarinya goyang banyak, lawyer itu adalah mobil mewahnya gitu. Tapi saya melihat dari Bang Musin punya satu model lawyer tersendiri gitu. Nah, kira-kira apa sih saran atau pendapat Bang Musin terhadap adik-adik alumni Fakultas Hukum Undip nantinya ketika dia ingin terjun ke dunia lawyer, apakah harus menjadi seorang lawyer yang perspektif media tadi atau memang harus bisa dibangun sendiri dengan passionnya misalkan gitu. Silakan Bang. Iya, cara membangunnya mungkin dari diri masing-masing, backgroundnya, kenyamanannya, dan pergaulannya sehari-hari itu. Jadi kalau saya juga nggak menilai yang lawyer necis kemudian pakai cincin apa itu juga nggak bagus. Mungkin memang dia nyamannya di situ dan dia punya awalnya bisa lebih dengan hebat dari situ gitu. Jadi percaya diri apa. Jadi dari diri sendiri kalau saya sih bagaimana kita membangun kitanya gitu. Nah, saya untuk begitu nggak bisa gitu. Artinya bukan juga menyalahkan yang seperti itu enggak, tapi saya nggak bisa gitu. Makanya juga nggak bisa, saya harus pakai yang begitu. Bahkan istri sering komplain, lagi lawyer begitu nggak terlalu ini, masih kayak wartawan aja gitu kan. Ya ya udah dengan bicara begitulah saya. Artinya saya dapat klien dari side yang berbeda, sisi yang lain. Ketika klien-klien yang dengan lawyer yang necis, lawyer yang terlihat keren, sudah punya pasarnya, saya punya pasar lain jadinya gini gitu loh. Gitu. Banyak pasar saya yang nggak terlalu melihat penampilan gitu. Dengan mungkin cara ngobrol nyaman dan sering klien misalnya kita sholat dulu apa dulu gitu. Dia lebih yang seperti itulah. Makan pun biasa aja di tempat biasa. Artinya saya mengedepankan bagaimana kualitas saya sendiri saja gitu loh, yang saya punya gitu. Kemudian dari situlah akhirnya banyak yang belum tergrab oleh lawyer yang lain yang dia lebih memilih penampilannya keren apa gitu loh. Banyak saya dapat kasus orang-orang biasa dan itu juga menghasilkan buat saya gitu loh. Gitu. Dan bahkan beberapa ada saya punya kasus seorang pendakwa, seorang ustadz, bahkan punya sebuah yayasan Islam jadi klien saya gitu loh. Kemudian ada juga beberapa travel umroh gitu. Nah, ada juga ya banyak lah yang kan kita jadi rezekinya masing-masing gitu loh di situ. Nah, seperti itu. Nah, sekarang juga saya ikut di tim KKBH-nya, kantor konsultasi bantuan hukum Al-Azhar. Saya juga aktif dan beberapa kasus ikut saya tangani gitu. Seperti itu. Oh, oke. Ya.
Nah, ini sebelum diskusi kita berakhir ini, Bang Musin, eh, apa pendapat Bang Musin terkait dengan lawyer itu dilihat dari penampilannya. Lawyer itu dilihat dari apa yang dia pakai dan sebagainya. Bang Musin sepakat nggak dengan itu? Atau Ya dalam hal tertentu sepakat, dalam hal yang lainnya nggak harus seperti itu gitu lah, gitu sih kalau saya sih gitu. nggak harus ya. Iya. Jadi lawyer itu adalah ya kembali kepada kenyamanan, kepercayaan dari klien. Buat apa tampil dengan berbagai hal, tapi tidak ada klien yang percaya gitu ya. Tapi kita punya klien percaya, dan siapapun itu kliennya adalah yaitu ladang atau ladang dari lawyering kita gitu ya. Betul. Oke. Baik, Bang Muksin. Ya, makasih. Terima kasih waktunya. Boleh sedikit gak nih? Oh, silakan. Promosi sedikit ya. Silakan. Jadi maksudnya di pesantren saya mungkin ada teman-teman yang mau ikut berkontribusi, ikut mau membantu, silakan bisa hubungi saya nanti kita membuka banyak juga teman-teman angkatan alumni Undip juga yang tahu-tahu menghubungi saya membantu untuk mereka para yatim duafa di pesantren saya gitu. Ya, donasinya ada terbuka ya. Terbuka gitu. Oke. Ya. Nah, nanti mungkin teman-teman bisa juga menambahkan gitu ya. Izin boleh nih. Ya. Karena memang ini podcast dari kita, oleh kita, untuk kita, alumni Fakultas Hukum Undip. Baik, teman-teman, Mas, Mbak, adik-adik alumni, saya Hendra Warman, alumni Fakultas Hukum Undip. Samping saya Bang Muksin, alumni Fakultas Hukum Undip. Bang Muksin sudah menjelaskan tentang aktivitas sebagai lawyer, juga dakwah tetap jalan. Tentang rezeki itu sudah ada yang mengatur. Kepercayaan dari klien itu adalah nomor 1. Dan yang terpenting adalah kita menjalankan profesi lawyer dengan kenyamanan diri kita sendiri. Saya kira cukup podcast kali ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.